Ya, selamat sore Bung Rahmat. Selamat sore Bung Safar. Ya, kita ketemu lagi di podcast Buruh Official, Bung. Podcastnya para kaum buruh. Ya, kesempatan kita kali ini, Bung, akan membahas tentang Hari Kartini ya, Bung ya. Hari Kartini, iya. Jadi tema kita kali ini yaitu Semangat Kartini Wujudkan Tenaga Kerja Berdaya. Jadi kebetulan sudah bersama kita Ya. narasumber. Ada dua narasumber hari ini. Yaitu yang pertama itu dari Ibu Sri Haryastuti, SOS MSI, selaku pejabat fungsional mediator hubungan industrial ahli media. Dan Ibu Nurhana SE selaku anggota LKS Tripartit Provinsi Sulawesi Selatan dari Unsur KSPI. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Bagaimana kabar ini, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi kita ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, jadi Awal ya. minal aidin wal faizin. Kami segenap dari tim podcast Buruh Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Sebelum memasuki perbincangan tentang Hari Kartini ini, Bung Safar, alangkah baiknya kalau kita membawakan satu buah lagu dari Ibu kita Kartini. ya mungkin dari tamu kita bisa Ya. membawakan sebuah lagu Betul dari sekali. Ibu kita Kartini. Jadi Boleh. langsung saja Boleh, mungkin ya? Iya. Bung Rahmat. Oke. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, merdeka bangsa, merdeka dan untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ya, kita tadi satu buah lagu dari Ibu kita Kartini yang dinyanyikan langsung dari kedua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bu Sri Haryastuti dan Ibu Ana. Luar biasa suara dari Iya, Ibu itu. kayaknya ini punya talenta juga di dunia vokal ini. Ya, perjuangan Ibu Kartini. Iya, Amin. Jadi mungkin kita lanjut ke tema saja, Bu ya. iya. Ya. Mungkin pertanyaan kepada Ibu, bagaimana pendapat tentang perjuangan Ibu Kartini? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya.
sesuai dengan tema hari ini bahwa hari ini adalah bulan April ya. Iya. Walaupun belum tanggal 21 tapi hari ini tanggal 19 ya. Iya. Ya, semangat Kartini mewujudkan tenaga kerja berdaya. Terkait dengan pandangan dari saya secara pribadi sebagai seorang wanita ya atau perempuan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah tokoh atau ibu bangsa yang memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa Hindia Belanda. Keresahannya terhadap kondisi perempuan lahir karena melihat kondisi dan keadaan atau kehidupan para wanita pada zamannya yang saat itu banyak atau sangat tertindas, tidak dihargai, dan sangat dikucilkan, berbeda dengan laki-laki. Maka sosok wanita yang juga pahlawan nasional ini dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan emansipasi wanita. Pada zaman atau masa hidupnya, beliau diberikan kesempatan untuk bersekolah itu waktu beliau masih berumur 12 tahun. Oh, masih muda sekali. Ya, masih 12 tahun dan hanya sebentar dia sekolah sampai usia 15 tahun beliau sudah tidak boleh sekolah lagi karena beliau dipingit, dinikahkan. Iya, kan. Pada usia 15 tahun. Jadi beliau dipingit, tidak boleh keluar rumah, tapi karena kegigihan beliau untuk belajar, waktu itu beliau sempat belajar terkait dengan bahasa Belanda. Akhirnya beliau mempunyai beberapa sahabat-sahabat dari Belanda yang perempuan-perempuan. Akhirnya beliau membuat surat-surat. Nah, surat-surat itu terkenal dengan habis gelap terbitlah terang. Ya, itu semangat dari Raden Ajeng Kartini yang membuat bangsa Indonesia ini mengakui emansipasi wanita, karena semangat perjuangan itu memang dikeluarkan pada seluruh wanita dari kondisi-kondisi yang masa lampau itu yang memang sangat tertindas, tidak dihargai, dan wanita tuh dianggap kaum yang lemah dan hanya di rumah saja, jangan sampai di luar, hanya jadi ibu rumah tangga saja, mengurus anak dan suami. Jadi memang dilarang untuk keluar ya, Bu? Iya. Nah, ketertarikan dalam membaca itu akhirnya membuat Ibu kita Kartini sangat pengalamannya bertambah dan akhirnya dia memperluas ilmu pengetahuannya dan kebudayaan dengan memberikan perhatian khusus kepada masalah-masalah emansipasi wanita. Nah, lihat perbandingan antara wanita dan wanita Eropa dengan wanita pribumi itu sangat berbeda sekali. Jauh. Makanya itu kenapa wanita Eropa masih diberikan kesempatan untuk pekerjaan ada, untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, untuk belajar dan mencari ilmu, dia diberikan kesempatan. Tapi kenapa wanita pribumi dia hanya dibatasin dan dianggap tidak penting itu ilmu untuk pengetahuan, untuk ilmu pengetahuan untuk wanita di Indonesia atau wanita pribumi pada saat itu. Selain itu juga untuk menaruh perhatiannya pada masalah sosial, menurut seorang wanita perlu memperoleh persamaan kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Itulah yang menjadi semangat bagi kaum wanita bahwa emansipasi wanita itu sangat dibutuhkan. Itu karena perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Ya, seperti itu. Tapi menurut pandangan Ibu tentang istilah apalagi tadi terbitlah habis gelap terbitlah terang. Menurut pandangan Ibu dari maknanya untuk kaum buruh. Kalau untuk kaum buruh wanita ya? Iya, Bu. Kalau terbit habis gelap terbitlah terang itu sebenarnya kan rangkuman dari buku-buku yang ditulis, buku-buku atau surat-surat yang ditulis dari Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya pada waktu itu, pada waktu masa Hindia Belanda. Di situ dia memang selalu menceritakan atau mencari pengalaman pada teman-temannya itu
mencari, walaupun dia nggak boleh keluar rumah, tapi dia selalu menulis surat di situ. Disitulah dia mendapatkan pengalaman bahwa wanita itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tidak berbeda. Jadi dia tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan ilmu, pengetahuan, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan, kalau sekarang untuk pejuang buruh wanita, selama pekerjaan itu sama, dia juga harus mendapatkan kecuali dengan porsinya ya, sesuai dengan porsinya atau kodratinya ya. Kan nggak boleh juga kalau wanita yang memang kodratnya wanita, nggak boleh disuruh ngangkat-ngangkat. Kesetaraannya itu terkait dengan pekerjaan dan upahnya, seperti itu. Ya, Jadi luar jadi biasa ini. pandangan dari Bu Sri Ya. barusan itu. Tapi kita ini mau mengetahui juga kalau pandangan dari Ibu Nurhana Ya. dari unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini, Bung Sapar. Bagaimana Bu Ana tentang pandangan Raden Ajeng Kartini ini? Terima kasih. Hari ini kita dikasih kesempatan berbicara di sini dalam tema semangat Kartini untuk pekerja perempuan. Kita mengenal sosok Kartini itu di zaman Hindia Belanda itu sebagai pejuang emansipasi perempuan. Khususnya dia lebih banyak di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Sebenarnya pada dasarnya Ibu Kartini itu sosok yang mempunyai privilege. Sebenarnya semua orang mempunyai privilege, laki-laki perempuan mempunyai privilege. Privilege Ibu Kartini sendiri ini adalah dia termasuk kaum pria ya, kalau dia yang berdarah biru. Jadi dia mempunyai kesempatan sekolah di umur 12 tahun, walaupun hanya singkat. Itulah yang mendorong semangat dia untuk belajar bahwa kesetaraan perempuan. Sebenarnya pada dasarnya dia mengkritik kultur patriarki yang ada di Indonesia, khusus untuk perempuan. Sebenarnya kultur patriarki itu ada bagusnya, ada juga negatifnya. Karena pada dasarnya kita mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Muslim. Kalau kultur patriarki itu memang ada kaidah-kaidah, tapi tidak menentang emansipasi perempuan. Kita menentang budaya patriarki bukan berarti kita ke barat-baratan. Seperti ibu kita Kartini itu sosok pahlawan nasional memperjuangkan emansipasi perempuan. Pada saat itu melalui surat-suratnya yang seperti yang dijelaskan sama Ibu Sri tadi, kumpulan-kumpulan suratnya itu yang dikirimkan ke teman-temannya yang orang Indonesia, perempuan-perempuan yang dari luar, karena kemampuan dia membaca dan belajar, dia mengembangkan dengan tulisan, mengirimkan, akhirnya dikumpulkan menjadi buku Habis Gelap Terbit Terang. Nah, momentum Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 itu memberikan gambaran bahwa perempuan Indonesia juga harus berkembang. Walaupun kita agak lambat untuk emansipasi perempuan, tapi tidak ada halnya tidak mungkin. Dengan perjuangan Kartini, setelah Ibu Kartini ada masih banyak pejuang-pejuang. Sebelum Ibu Kartini pun ada pahlawan-pahlawan perempuan kita. Hanya pada zaman itu mungkin zaman saat Ibu Kartini lahir dan memperjuangkan emansipasi perempuan itu, zaman perjuangan kan belum tentang sekolah belum signifikan begitu di zaman Ibu Kartini, karena privilege-nya dia sebagai perempuan priai atau berdarah biru, dia mendapatkan kesempatan itu. Walaupun masih tetap kultur patriarki berlaku di keluarganya, tapi dia merasa bersyukur. Tapi nggak sampai situ, dia menulis tentang apa sih isi hatinya tentang perempuan, sehingga itu dibukukan. Nah, itulah jadi momentum Indonesia memberikan penghargaan kepada Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional perempuan untuk memperjuangkan emansipasi perempuan. Mungkin hanya itu pandangan saya. Jadi patut diapresiasi dan diteruskan. Kita sebagai perempuan harus meneruskan perjuangan Kartini. Iya.
Jadi kalau masalah yang tadi berarti ada banyak surat yang dibuat oleh Ibu kita Kartini ya Bu. Iya, ada banyak itu harus dirangkum dalam satu buku itu. Oh iya, dulu perjalanannya melalui surat, Perjalanan hidupnya iya, semasa perjalanannya. Iya. Apalagi kan berjuang begitu ya, untuk sekarang wanita, Bu ya. ya sekarang kan sudah zaman teknologi yang berkembang ini Bung Sapar. Jadi harusnya lebih kuat lagi perjuangan-perjuangan kaum buruh termasuk kaum perempuan seperti itu. Tapi bagaimana kira-kira nasib kaum wanita jikalau tidak ada perjuangan Ibu Kartini? Ya, saya jawab. Iya, iya Bu. Ya, kalau menurut saya ya, Iya, Bu. Ibu Kartini itu sangat berjasa sekali terkait dengan emansipasi wanita yang dimana yang zaman dahulu pada eranya bahwa wanita, apalagi wanita Jawa ya, Ya. pada waktu itu hanya dianggap wanita itu orang nomor 2, second. Hanya orang nomor 2 saja, dinomor-duakan. Ya. Jadi tidak sama hak-haknya. Jadi perempuan-perempuan atau wanita zaman Hindia Belanda dulu, dia hanya diberikan kesempatan hanya untuk jadi istri, jadi wanita yang pendamping, hanya di rumah saja, menyapu, memasak, mengurus suami, dan tidak berikan kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan ilmu. Tidak diberikan kesempatan itu. Makanya saat ini kita harus mengapresiasikan dan perjuangan dari Ibu Kartini itu harus kita teruskan. Jangan berhenti sampai di sini. Jadi emansipasi wanita itu bukan sekarang ini kita mau menyamai dengan laki-laki ya. Karena kodrat laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda. Tapi wanita itu jangan dinomorduakan gitu. Diberikan hak yang sama. Diberikan hak yang sama. Jadi kalau tidak ada perjuangan dari Ibu kita Kartini, mungkin kita sekarang ini juga tidak seperti ini ya Bu ya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Sekarang ini tidak bisa jadi menteri, tidak bisa jadi presiden. Sekarang ini kan iya, pengurus serikat apalagi ya, memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, hak-hak buruh yang biasanya di masa yang merdeka aja masih ada beberapa yang masih dikebiri oleh pihak ya, oleh para pihak oknum ya. Ya, contohnya hak untuk mendapatkan cuti haid, cuti melahirkan. Itu kadang banyak kami mendapatkan hal-hal yang aduan. Kalau tidak ada perjuangannya Ibu Kartini ya mungkin ya terima-terima saja karena memang tidak ada seperti ini, seperti sekarang ini tidak maju. Jadi, tidak bisa berkembang. Luar biasa memang perjuangan Ibu kita ini Kartini semasa beliau masih hidup aktif begitu. Ya. Jadi Bung Rahmat, ya, kalau dari segi perjuangannya kan sudah dibahas tadi ya Bung. Terus ini Bung, pandangan dari pekerjaan lah ceritanya. Pandangan kedua narasumber kita pada hari ini itu pandangannya kalau di lingkungan kerja itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan perjuangan Ibu kita Kartini sejak yang dulu dengan yang saat ini Bu? Apakah sudah terpenuhi hak-hak wanita di tempat kerja? Sebenarnya kalau dilihat dari aturan ya, regulasi yang ada, sebenarnya hak-hak wanita, hak-hak perempuan itu sebenarnya sudah terpenuhi sebenarnya kalau sesuai dengan regulasi. Tetapi kan implikasinya kan tidak seperti itu. Maksudnya kondisi yang ada biasanya tidak seperti itu. Masih banyak yang tidak sesuai. Padahal hak atau perlindungan hukum terhadap pekerja wanita itu terdapat pada pasal 76, 81, 82, 83, 84, 93 dan Kemenaker tahun 2000 nomor 224 tentang kewajiban pengusaha mempekerjakan buruh perempuan yang lembur serta peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Jadi
perlindungannya itu jelas sebenarnya. Jadi terkait dengan cuti hamil, cuti melahirkan, cuti menikah, Itu wajib. itu wajib diberikan. Dan hak dan perlakuan yang sama di tempat kerja itu juga harus ada. Itu sudah ada konvensi ILO juga bahwa tidak boleh ada diskriminatif di dalam perusahaan atau di dalam pekerjaan. Selama pekerjaan itu bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh pekerja wanita, ya dia diberikan hak yang sama. Jangan sampai karena dia wanita akhirnya diberikan upahnya sesuai dengan perusahaan saja, terserah dia mau memberikan berapa. Karena itu tadi, karena ada beberapa yang masih pemikirannya masih yang kayak zaman dahulu kolonial. Berarti Seperti itu. masih tidak sesuai dengan aturan begitu ya, Bu? Ya, sebenarnya ya kalau konvensinya itu perlindungan dari pekerja wanita itu ada beberapa. Ada terkait dengan perlindungan jam kerjanya, yang tadi yang saya bilang cuti haid, cuti melahirkan, terus diberikan lokasi untuk menyusui. Itu juga wajib harus diberikan oleh perusahaan. Ada juga pengakuan kompetensi kerja dan larangan PHK terhadap perempuan. Itu salah satunya. Dan masih ada hak-hak lainnya yang memang sebenarnya diatur dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang yang baru. Apa Bu namanya? Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Ya. Itu pandangan dari Ibu Sri selaku pejabat fungsional mediator hubungan industrial Ahmadiyah. Kalau pendapat dari Bu Ana selaku unsur dari KSPI atau anggota lembaga kerjasama tripartit, bagaimana pandangannya Bu? Apakah Pandangan saya sebenarnya di dunia kerja perempuan juga sudah mendapat kesempatan. Hanya pekerjaan-pekerjaan bagi perempuan itu kadang masih disalahgunakan oleh oknum perusahaan, karena pekerjaan itu kan ada pekerjaan formal dan informal. Di mana pekerjaan-pekerjaan informal itu mereka lebih mendapat perlindungan yang bagus dibanding formal, karena mereka merasa bahwa formal itu cuma pekerja kontrak, Bu, ya. Kemudian pekerja harian, pekerja ini yang UMKM, mereka itu masih dikatakan kerja informal yang masih hak-haknya sangat gini. Tapi karena saya juga seorang ibu sebelum perempuan pernah bekerja, kalau saya di tempat kerja memang sudah saya dapatkan perlindungan itu tentang perempuan. Pekerjaan saya pun ini hanya karena pekerjaan yang pernah memang saya lakukan adalah kontrak kerja atau outsourcing, ya jelas masih ada ketimpangan dan kerugian dari sistem outsourcing itu. PKWTT abal-abalan. Enggak, maksudnya saya PKWTT logo free, tapi PKWTT yang dibatasi tahun, artinya akal-akalan dari implementasi undang-undang. Tetap selama 5 tahun. Iya, jadi PKWTT dipendor. Terus hak-hak kita memang ya sudah bagus lah kemarin, masalah cuti, masalah lembur, adalah memang pada porsinya, walaupun kadang juga masalah lembur atau cuti, kadang satu person atau pejabat tertentu tidak memberikan keleluasaan kepada teman-teman. Alhamdulillah kalau saya bisa speak up. Jadi ini adalah normatif dan hak saya. Jadi saya mendapatkan itu semua. Nah, jadi perjuangan Kartini ini betul-betul sangat memberikan efek yang luar biasa kepada perempuan Indonesia. Kesetaraan perempuan di dunia kerja ataupun di masyarakat sosial budaya sudah mulai, pemerintah pun mulai membuat regulasi tentang perlindungan perempuan seperti perlindungan maternitas, karena perempuan pun sendiri itu mempunyai privilege, yaitu mengandung dan haid. Itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, jadi di dunia kerja pun perempuan harus mendapatkan hak yang istimewa. Bukan berarti istimewa dalam artian
menyalahi aturan. Maksudnya istimewa karena mereka punya kodrati yang tidak dimiliki laki-laki, dan pekerjaan sebenarnya kalau mau mengukur pekerjaan itu perempuan lebih rajin dan telaten dalam bekerja. Hanya karena dia masih tergolong dikatakan lemah, seperti banyak pekerjaan, semua pekerjaan tidak bisa dilakukan perempuan dan bisa dilakukan laki-laki. Tapi jangan salah, ada juga perempuan yang bisa melakukan semua hal. Nah, itulah semangat Kartini yang harus kita terus agungkan, kita gaungkan sebagai perempuan-perempuan yang sudah biasa bersikap. Kayak Bu Sri ini kan memang bidangnya dengan teman-teman perempuan yang ada di serikat itu lebih sering mengkampanyekan tentang pekerja perempuan, apa sih hak-haknya, supaya budaya patriarki ini tidak melekat kepada perempuan-perempuan yang masih minim ilmu. Ya. Mungkin hanya itu tentang pandangan saya di dunia. Tadi sempat terbesit juga kata-kata dari undang-undang baru ini, Musafar, mengenai undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Apakah turunan dari undang-undang Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan undang-undang sebelumnya tentang kaum buruh perempuan? Ya. Sebenarnya kalau terkait dengan Ciptaker ini sebenarnya tidak mengurangi sedikit pun, Yang berkurang itu adalah yang itu tadi, Ibu yang sudah mengalami sendiri bahwa Ibu adalah vendor ya, pekerja dari outsourcing, itu yang sangat berbeda aturannya. Jadi kalau untuk terkait dengan Omnibus Law dengan semangat Kartini sebenarnya tidak ada hubungannya, karena perlindungannya pekerja wanita itu tetap ada. Tidak ada pengurangan sama sekali. Berarti bedanya cuma itu yang di vendor ya, Bu? Ya, vendor atau oknum. Ya. Oknum saja ya, sebenarnya aturannya kan jelas sebenarnya. Normatif yang harus dilaksanakan tetap sama sebenarnya. Cuman kan ada beberapa perusahaan yang memang tidak mau pekerjakan wanita karena itu tadi. Karena privilege yang tadi dianggap privilege buat kita, tapi beban buat mereka gitu loh. Ini pekerja perempuan dianggap kalau dia yang sakit nggak apa-apa, tapi kalau suaminya yang sakit pasti dia juga nggak masuk. Anak yang sakit dia pasti nggak masuk, pasti begitu. Terus nanti dianggap lagi hamil tahun ini, tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya. Itu jadi salah satu sebabnya kenapa ada beberapa pengusaha yang memang tidak mau bekerjakan wanita, padahal itu kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tadi kan ada konvensi ILO ya, yang memang diratifikasi dan pelarangan untuk melakukan pembatasan. Ya, kalau kita di bidang kami yang sebelah itu, di bidang bina penta itu, dia tidak boleh membuat lowongan pekerjaan yang memang ada diskriminatif di situ. Tidak boleh khusus laki-laki atau khusus perempuan. Selama pekerjaan itu sama, dia harus tetap bisa dilakukan oleh perempuan, dan perempuan juga boleh melakukan atau melamar di perusahaan tersebut. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya aturan di Cipta Kerja nggak ada ya, nggak ada pengurangan atau pelarangan apapun terkait dengan kondisi wanita. Apalagi kondisi sekarang ini yang ada di Dewan ya, di DPR ya, yang pembuat undang-undang kan, regulasi kan mereka. Jadi mereka juga diberikan berapa persen, Bu? 1% ya, 2%? 10% ya? 10% wanita keterwakilan. 30% ya sekarang. Nah, di DPR itu. Iya, semua sekarang kan diberikan kesempatan. Nah, itu kan lebih banyak juga wanita-wanita yang speak up di situ kan, yang bukan feminis, tapi mereka memang memperjuangkan hak-hak dari pekerja atau wanita-wanita yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu tadi Bung Safar. Terus ini saya penasaran juga dengan Ibu Sri selaku mediator ini. Ya. Menurut Ibu Sri, selama menjabat sebagai mediator, itu di permasalahan buruh utamanya, Bu. Ya. Di permasalahan buruh perempuan, apa yang dirasa paling jauh dari harapan perjuangan Ibu Kitty Kartini ini untuk saat ini, Bu? Ya. Kalau
kondisi hubungan industrial ya, Iya, di Bu. hubungan industrial yang saya kan mediator ya, jadi ada beberapa kasus atau permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang masuk di Dinas Ketenagakerjaan yang kebetulan pernah saya tangani. Itu salah satunya tadi, pekerja yang hamil, dia di PHK. Pas hamil Iya, dia hamil di PHK. Padahal kan Sudah di undang-undang kan tidak boleh Nggak boleh. dan melakukan tertulis dalam pemutusan hubungan kerja. Itu juga harus ada alasan-alasan tertentu. Terus ada juga salah satunya pekerja tidak diberikan cuti haid. Itu ada. Tapi ada juga pekerja yang nakal memang. Ada yang memang dia sebenarnya kan itu privilege itu tidak untuk keseluruhan. Sebenarnya cuti haid itu hanya diberikan pada pekerja yang memang mengalami sakit ya. Jadi kan sebenarnya antara wanita satu dengan yang lain itu kan berbeda. Beda. Ada yang sakit, ada enggak. Tapi kalau memang kondisinya memang dari awal memang dia sakit, memang dia harus diberikan. Nah, ada juga perusahaan yang dia bohong-bohong ini. Akhirnya dia tidak diberikan hak cutinya, jadi dia dipotong gajinya. Akhirnya timbullah perselisihan di situ. Itu yang ada beberapa permasalahan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan semangat dari Ibu Kartini kita, bahwa semangat emansipasi itu sebenarnya kan kodrat wanita adalah memang perempuan, memang dia melahirkan, haid, dan menyusui. Selama perusahaan itu, selama pekerja itu melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik, dia harus mendapatkan hak-haknya. Tetap diberikan kesempatan untuk menyusui, diberikan haknya untuk melahirkan, diberikan cuti ya, cuti untuk melahirkan, dan diberikan hak cuti untuk haid apabila dia karena itu merasakan kan sakit. termasuk hak normatif Iya, hak normatif yang diatur di dalam ya, undang-undang. undang-undang. Iya. Tapi pada saat itu ada kasus yang masuk mengenai ibu hamil yang pas PHK. hamil di PHK. Ya. Itu ada, Bu. Itu tanggapan ibu sebagai mediator di sana bagaimana, Bu? Itu. Ya, ya, kami pasti kalau menyelesaikan permasalahan, kami mengedepankan untuk dirundingkan secara bipartit dulu ya. Ya. Jadi kalau memang di dalam bipartit ternyata tidak tercapai sepakatan, pasti baru kami, kalau memang dipilih mediator untuk menangani, kami akan menangani kasus tersebut, dan pada saat itu bisa diselesaikan secara win-win solusi ya, bahwa kami memberikan pembinaan pada pihak perusahaan bahwa tidak diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja, apalagi dengan alasan pekerjanya hamil. Itu kan tidak manusiawi. Sudah menyalahikan. Ya, tidak melakukan, tidak normatifnya dari aturan itu kan jelas. Jadi pelanggaran itu terkait dengan PHK itu melanggar ketentuan yang ada. Jadi akhirnya dari pihak perusahaan paham dan akhirnya dia dipekerjakan kembali. Tapi untuk saat ini kasus-kasus yang begitu, Bu, sudah jarang mungkin. Ya, sudah jarang muncul kalau untuk masalah-masalah itu. Paling yang ada cuman itu tadi. Kalau dia PKWT, Yang berhenti, diputus kontraknya, yang seperti itu. karena permasalahan. Ya, sebenarnya ini yang muncul ya, kayak undang-undang ciptaker begitu. ya. Karena di dalam undang-undang cipta kerja itu PKWT itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan, sebenarnya undang-undang 13 pun tetap diperbolehkan, tapi kan jenis-jenis pekerjaannya harus sesuai juga. Iya. Tetap ketentuan pasal 59 di undang-undang 13 atau undang-undang nomor 6 ya, tahun 2022 ya Bu ya. 2020 sekarang. Jadi dia tetap sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan. Kalau dia di PKWT kan kalau memang sesuai ya boleh, kalau nggak sesuai ya tetap akan berubah sesuai. Jadi dari PKWT menjadi PKWTT sesuai dengan pasal 59 ayat 3. Seperti itu. Jadi memang sekarang ini sangat berkurang terkait dengan permasalahan-permasalahan itu tadi yang terkait dengan semangatnya Kartini ya, emansipasi. Ya. Tapi memang sungguh luar biasa ini perjuangan Ibu kita Kartini waktu itu, sehingga pekerja wanita saat ini dia merasakan bunyi. Betul. Nah, ini tadi kan sudah dari Bu Sri, terus ke unsur Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia lagi, yang juga dari Bu Ana, yang juga anggota dari Lembaga Kerjasama Tripartit. Itu di dalam dunia kerja, Ibu.
perjuangan Hari Kartini ini, apakah sudah sesuai di dalam dunia kerja untuk kaum perempuan yang biasa dilemburkan? Itu masalah ketika dilemburkan. Sebenarnya di dunia kerja itu lembur itu kan ada prosedurnya. Lembur itu boleh diberlakukan ke orang sesuai kalau memang kesepakatan pekerja mau, dan perusahaan tidak boleh memaksakan ketika pekerja tidak mau, karena itu bahasa undang-undang yang begitu. Kalau pekerjanya tidak siap, tidak boleh dilemburkan. Nah, iya, kondisinya begitu. Kalau untuk pekerjaan memang rata-rata hanya perusahaan-perusahaan nakal mungkin yang masih tidak mematuhi, entah mereka pura-pura tulis tentang aturan regulasi tentang pekerjaan atau aturan-aturan yang mengikat tentang bagaimana pengusaha dan pekerja hubungannya dengan apa ininya. Tapi teman-teman juga sebagai pekerja harus pintar, pintar-pintar, apalagi kita perempuan harus pintar, banyak referensi membaca, supaya apa sih hak kita jadi pekerja, sehingga kita tahu setidaknya kita bisa melindungi diri kita sendiri. Walaupun tidak ada serikat pekerja, tapi mendingan lebih bagus berserikat supaya teman-teman pekerja itu lebih kuat, karena serikat pekerja itu adalah organisasi yang terukur dan mencatat legal. Artinya diakui oleh negara, karena ada spek undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berserikat. Dan masalah regulasi yang mengatur tentang pekerjaan itu Undang-Undang 13, kebebasan berserikat itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentu, dan undang-undang sekarang yang masalah cipta kerja tadi juga itu sebenarnya kalau dari serikat pekerja Bu Sri, yang kita tahu selama ini memang serikat-serikat pekerja itu menolak keras Omnibus Law, karena kata Omnibus Law itu berarti menyatukan banyak undang-undang dalam satu bus, satu tempat. Nah itu bahasanya akan sangat membingungkan. Nah apalagi Omnibus Law itu digenjot di Indonesia. Kenapa serikat-serikat pekerja menolak? Karena kesannya terlalu amat dipaksakan dan kita belum siap sebenarnya. Kenapa serikat-serikat pekerja memang pada dasarnya dari Undang-Undang 13 ke Cipta Kerja itu ada sebagian, tapi ada bahasa-bahasa yang multitafsir sehingga tidak diterima oleh serikat pekerja, dan itu juga berdampak kepada pekerja khususnya perempuan. Masalah PKWTT, kontrak kerja yang legal, masalah sistem outsourcing itu sekarang tidak ada batasan Bu Sri, yang di Undang-Undang Cipta Kerja malah yang tadinya ada 5 item kayak security, jenis pekerjaannya, security, cleaning service, jasa catering, dan apalagi itu kalau nggak salah jasa penyediaan barang-barang kantor. Apalagi satu ya, pokoknya ada 5 item itu dulu kan dibatasi. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada batasan, sehingga kadang pengusaha nakal multitafsir. Justru berbalik sekarang Bu Sri, pekerja perempuan sekarang malah menjadi mayoritas sekarang gara-gara Undang Cipta Kerja, karena adanya kebablasan tentang perlindungan pekerja perempuan. Karena dikatakan perempuan itu adalah pekerja yang penurut, rajin, human error-nya pun mungkin kurang dibanding pekerja lagi. Di situ pemanfaatan dieksploitasi oleh perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan nakal ini sudah tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, makanya mereka lebih getol mempekerjakan perempuan. Karena itu sudah melihat ada celah untuk mempekerjakan perempuan untuk mendapatkan keuntungan. Padahal kita berharap Omnibus Law itu hadir untuk sama-sama mengayomi rakyat kita, sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyat khususnya bekerja. Tapi ternyata pakar-pakar hukum pun sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu multitafsir dan banyak bahasan yang sangat ribet dan tidak dimengerti, sehingga orang-orang yang pintar bersilat lidah, pengusaha yang nakal juga banyak membalik-balik kepada menggunakan Cipta Kerja itu sebagai alasan bahwa ini sudah berlaku. Makanya itu
kita sebagai pekerja perempuan khususnya banyak dirugikan karena masalah perlindungan, jenis pekerjaan yang tadinya kan sekarang itu kenapa sekarang banyak perempuan kita tahu bahwa di Indonesia sekarang apalagi pasca COVID malah justru perempuan yang banyak mencari kerja karena sebagian pekerja-pekerja perempuan itu adalah tulang punggung keluarganya. Nah, ketika undang-undang Omnibus Law hadir dan mengkebiri hak-hak itu tentang perundang-undang kontrak kerja, pemagangan, itu semua mengkebiri haknya dan kembali ke nol. Makanya mereka ketika kembali ke nol otomatis salary atau upah yang diterima itu akan bermasalah. Nah, itulah yang menjadi problem ibu-ibu rumah tangga. Nah, sebenarnya kan di undang-undang sudah dibahasakan bahwa semua itu sama, pekerja itu sama. Jadi selama ini kan undang-undang juga mengungkap bahwa karena privilege perempuan itu adalah soal maternis bahwa cuti haid dan lahirnya hanya itu yang difokuskan. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang pekerja perempuan perlindungannya bukan hanya itu, kesetaraan di bidang pekerjaan, masalah upah, cuti, lembur, jenis pekerjaan itu harus diperhatikan karena banyak juga perempuan-perempuan di Indonesia menjadi tulang punggung keluarganya dan itu akan berdampak ke keluarganya ketika Omnibus Law tetap dilakukan atau diterapkan dalam perusahaan. Itu mungkin tanggapan saya dan memang dari serikat-serikat pekerja banyak melakukan mediasi dan mengadvokasi teman-teman tentang pekerja perempuan ini. Belum lagi eksploitasi dan pelecehan-pelecehan tentang pekerja perempuan. Makanya tugas kita sebagai perempuan-perempuan yang sudah aktif di serikat pekerja khususnya ya, harus bisa memotivasi, mendukung merangkul teman-teman perempuan, mengajak teman-teman yang lain jangan lagi ada diskriminasi karena di dunia kerja pun teman-teman selevelan kita di teman kerja baik itu laki-laki kadang mendiskriminasi temannya sendiri. Karena sebenarnya itu kan tidak boleh, iya, karena kita sama-sama bekerja. Harusnya kita rangkul teman-teman gitu lah. Sebenarnya kita sebagai perempuan yang sudah banyak bergelut di tentang perjuangan perempuan, harus banyak memotivasi, merangkul teman-teman untuk bisa speak up tentang perlindungan perempuan. Jadi sangat berdampak. Memang ini Bu, yang terjadi saat ini ketika hadirnya ini undang-undang Ciptaker di dunia perburuan khususnya perempuan. Ya. Jadi kita tinggalkan masalah Omnibus Law ini menurut Ibu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, bagaimana mengatur waktunya ketika berjuang begitu, maksudnya bekerjalah, mengatur di rumah begitu. Ya. Kalau menurut saya sendiri ya, yang saya rasakan, sebenarnya wanita yang bekerja itu sebenarnya dia harus lebih pintar mengatur waktu. Karena kalau tidak pintar mengatur waktu, dia akan keteteran. Karena tugas-tugas itu nggak bisa ditinggalkan. Tugas mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, dan sekaligus mengurus pekerjaan yang ada di kantor, mengurus bapak-bapak semua. Dan itu makanya kita harus pintar-pintar memanage waktu. Jadi kalau kita tidak pintar ya pasti keteteran, pasti ada yang merasa dirugikan salah satunya. Entah pekerjaan kantor yang kita diprotes, kita diprotes sama pimpinan, kenapa pekerjaan nggak selesai-selesai, atau suami atau anak yang protes gitu, kenapa ini nggak pulang-pulang gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya disupport juga sama suami saya bahwa saya tetap bisa melaksanakan pekerjaan saya dan pekerjaan rumah tangga saya, dan alhamdulillah masih bisa bermasyarakat dan masih bisa membantu para pihak terkait dengan hubungan industrial seperti itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini Bung Sapar, lebih berat bebannya itu perempuan. Memang kalau perempuan itu Perempuan itu di rumah, tempat kerja,
Tapi gajinya cuma satu loh di kantor saja. Kantor saja. Padahal hasilnya double begitu. Dapat di rumah, dapat di kantor. Iya. Kalau itu kita serahkan amal ibadah saja yang di rumah gitu. Karena pengabdian ya. Beda kita dengan yang pekerja laki-laki, cukup di tempat kerja saja. Ya. Kecuali kalau ada sampingan lagi di luar. Iya. Terus ini Ibu, close statement kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini, Bung Sapar. Harapan-harapan ke depannya Bu tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini ini yang juga selaras dengan perjuangan-perjuangan kaum perempuan pada saat ini. Itu harapannya apa Bu ke depannya? Ibu, mungkin Ibu Sri dulu. Ya. Kalau kita sebagai wanita itu sebenarnya kita tetap harus berusaha memperdalam ilmu kita. Jangan berhenti, jangan stagnan, jangan sampai di sini kita ya udah terima nasib saja. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap memperjuangkan hak-hak kita, memperjuangkan kemampuan kita, menambah kemampuan kita dengan tetap mencari ilmu ya, walaupun menambah wawasan, mencari ilmu dengan apapun. Jadi kita nggak harus di Kerja saja. tidak di bangku sekolah kita mencari ilmu. Dengan kita bersosialisasi, kita mendapatkan ilmu yang tambahan yang baru. Dengan kita mengikuti sekarang kan HP ada ya banyak. Sekarang kita kalau mau semuanya bisa terbuka sebenarnya. Jadi kita jangan sebagai perempuan Indonesia itu jangan menerima nasib. Jadi kita harus tetap memperjuangkan apa yang kita mau capai. Kalau kita memang mau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Itu pun tidak boleh kita tidak punya ilmu. Menjadi ibu rumah tangga itu ilmunya lebih banyak. Mendidik anak itu ilmunya juga lebih banyak. Jadi mendidik anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha itu kan sudah jadi cita-cita bangsa ya. Nah itu salah satunya. Dan kalau kita mau jadi wanita pekerja ya menambah kompetensi kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau mungkin karena saya sebagai mediator ya, kompetensi kita yang menambah diklat dan SDM yang lain seperti itu. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya itu tadi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di rumah dan tetap memperhatikan suami dan anak. Jadi tidak diam begitu saja. Tetap harus memperjuangkan semangat dari Raden Ajeng Kartini agar kita tetap jadi perempuan yang maju. Ya. Itu. Itu dari Ibu Sri. Kalau dari Ibu Ana sendiri bagaimana Ibu? Harapan-harapan ke depannya? Harapan saya jadilah perempuan yang kuat, berani speak up. Apapun yang terjadi apapun perempuan harus bisa maju. Terus dari potensimu banyak belajar. Baik di sebagai ibu rumah tangga dan kerja, pendidikan ada hal yang penting untuk perempuan karena dengan pendidikan perempuan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan yang mempunyai privilege, tidak lagi dipandang sebelah mata karena dipengaruhi oleh budaya-budaya patriarki yang ada di negara kita yang sudah mengakar dan tidak bisa hilang. Jadi terus belajar dari potensimu, berbicara, speak up, apa yang engkau ketahui, berbuatlah baik, berbuatlah yang baik untuk perempuan atau setidaknya di lingkungan kita sendiri selaku perempuan, di lingkungan keluarga kita, di anak kita, keluarga kita, sebagai perempuan, jadilah perempuan yang smart, pintar, terus belajar, media belajarnya apapun itu, belajar lagi kalian agar tetap menjadi perempuan yang hebat. Itu mungkin yang bisa saya paparkan. Jadi luar biasa ini. Luar biasa sekali Bung Sapar. Ada banyak motivasi pada hari yang didapatkan. Ternyata masih ada penerus perjuangan. Iya. Kita ini, Ibu Kartini. Harusnya juga. Habis gelap terbitlah terang. Itu ada maknanya Bu. Kalau nggak salah itu maknanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ada di Al-Quran juga seperti itu. Iya. Jadi mungkin untuk kawan-kawan buruh dimanapun berada,
terus ikuti dan pantau terus akun-akun resmi podcast Buru Official. Podcastnya para kaum buruh. Mungkin dari Instagram, Facebook, Iya. TikTok maupun YouTube. Karena kita di sini sama-sama belajar Betul. mengenai dunia perburuhan. Jadi mungkin kita ucapkan terima kasih Iya. atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu Sri, Ibu Nurhana, dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan Indonesia. Indonesia. Semangat.